Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan. Izinkan saya Kang Wira Kasep bercerita optimis. Obrolan tentang isi misteri. Selamat malam Jumat, teman-teman semua. Apa kabar? Teman-teman, di sini Kang Wira mau bercerita tentang kembali lagi apa yang Kang Wira pernah alami pastinya. Jadi di sini Kang Wira mau bercerita tentang salah satu kompleks di Sawangan, perumahan besar. Jadi konon katanya, menurut security dan juga beberapa tetangga, di salah satu sudut dan beberapa tempat sering menampakkan sesosok makhluk yang sampai saat itu saya sendiri, kembali lagi dengan logika saya tidak berpikir bahwa masa sih. Kebetulan istri saya itu suka buat kue. Di sini saya nggak promo ya. Jadi Nyonya tuh seneng bikin kue custom cake. Jadi pada satu hari Nyonya minta saya untuk temenin saya belanja bahan. Kemudian kami belanja bahan seperti biasa di salah satu toko bahan kue, tepatnya di sekitaran BSD. Kemudian singkat cerita, di hari itu kami tidak merasakan apapun, kami tidak merasakan sesuatu yang aneh. Seperti biasa aja. Yang aneh itu ada. Jadi di saat Nyonya lagi beli bahan, saya makan mie ayam. Nah disitulah mie ayamnya yang aneh. Nggak, saya bercanda. Jadi kami semua, kami berdua ini memang tidak merasakan hal-hal yang aneh. Jadinya Nyonya cuma bercerita kepada saya bahwa ayah nanti kalau bisa malam temenin aku ya, karena aku mesti buat kue di rumah yang satu. Jadi saya berpikir, oh ya udah, oke, saya temenin. Singkat cerita, setelah saya melakukan aktivitas, menunjukkan pukul 7, kemudian kami berangkat untuk membuat kue. Kebetulan karena Nyonya buat kue, jadi saya ngetik. Kebetulan saya ada kerjaan untuk ketik. Jadi Nyonya bikin kue seperti biasa, saya juga tidak merasakan apapun. Nah, saya mau cerita sedikit nih. Konon ceritanya di kompleks tersebut ada beberapa klaster. Ada klaster yang sangat mencekam. Kenapa mencekam? Jadi klaster tersebut dari mulai ada taksi, mobil taksi biru itu mengantarkan seseorang ke rumah tersebut. Alhasil si taksi putar balik. Pas dia putar balik, yang dia lihat di spion dia adalah sesosok apa ya, kita bilangnya permen yang itu tuh yang ada segitu kan, kalau dibuka kan, kalau permen gitu kan. Nah itu karena buat saya terlalu naif kalau kita bilang pocong. Jadi mohon maaf, saya di sini saya bilang itu permen. Jadi si supir taksi ini ke security tersebut dan dengan mukanya yang sangat takut, dia bercerita ke security. Nah, kenapa saya tahu? Karena teman-teman security bercerita lah tentang cerita ini. Dia menanyakan, lupa saya habis nganterin itu, tapi saya di jalan pas saya lihat ke ini spion, kenapa jadi itu permen gitu, pocong gitu loh dikasih tahu. Jadi saya pun agak bingung ya, karena itu rumah kosong. Di sebelahnya itu baru rumahnya Pak RW kalau saya nggak salah, yang kebetulan sudah almarhum saat ini. Akhirnya muncullah cerita-cerita, dan uniknya buat saya adalah nggak cuman si supir taksi biru ini, ada lagi supir taksi lainnya. Pas cerita ini naik, muncullah cerita-cerita berikutnya. Di patung air mancur lah, di dekat kolam berenang lah, di klaster A, di klaster B. Jadi saya cuma berpikir, ini klaster puri misteri atau klaster apa sih sebenarnya? Singkat cerita, dari apa yang saya ceritakan tadi, kembali lagi yang saya masih ngetik tadi. Jadi saya masih menunggu istri saya sambil membuat cake segala macam. Ada satu cerita yang mungkin masuk ke dalam alam bawah sadar saya. Di dekat patung air mancur, ada beberapa patung air mancur. Dia tepatnya yang paling pojok. Di situ ada beberapa kali kejadian-kejadian unik. Kenapa kejadian unik? Karena yang tadi kita nggak bisa nalar dengan logika kita. Ada yang kemasukan, ada yang ninggalin motornya karena melihat sesuatu,
Dan ada yang cuma muter-muter di situ doang. Karena dia bilang, saya udah muter-muter, tapi kok saya nggak nemuin jalan keluar. Jadi dengan cerita yang masuk banyak, kebetulan kami kan guyup ya, jadi setiap klaster tuh tahu persis seperti apa dan sering bercerita. Nah, di sini uniknya, di saat Nyonya selesai bikin kue itu sekitar jam lebih 2:30 lah, jam 2:30 ya, 2:30 pagi kalau nggak salah. Karena jam 2 saya sudah bilang aku udah ngantuk banget, pengen tidur. Padahal kalau lagi kerja nggak, biasa sampai pagi saya. Tapi karena memang ini saya cuma nemenin, akhirnya selesailah 2:30 tersebut. 2:30 selesai, di sini cerita misterinya. Di saat saya menyalakan mobil, di situ saya merasakan, ih, dingin banget ya. Dan logik saya adalah, ya iyalah, 2:30 pagi, masa iya panas? Panas masa 2:30 sore, bener nggak? Jadi 2:30 pagi, saya ke dalam lagi, saya ambil lagi kuenya, saya ke dalam lagi, saya ada kurang lebih 3-4 kue lah. Kemudian, karena saya ngantuk sama Nyonya, akhirnya saya berpikir untuk nginep sini aja ya. Katanya mau pulang, gimana sih? Oh gini, yaudah ibu pulang. Di jalan. Begitu saya mau keluar ke gate klaster tersebut, security-nya lagi istirahat pastinya jam segitu, 2:30. Akhirnya saya kasih lampu, kemudian security tersebut membukakan. Saya keluarlah ke klaster saya ke kiri. Di perjalanan, saya memang tidak menyalakan musik, karena saya pikir saya mau berbincang-bincang sama Nyonya. Lagi dan lagi, yang pas kebetulan saya bersama Nyonya di pertengahan klaster. Jadi saya mau melewati, ini ada 2 klaster nih. Klaster yang saya lewatin ini berbeda RW. Klaster yang berikutnya ini sama RW-nya, jadi satu. Jadi di saat si klaster tersebut, saya merasakan ganjil. Kok ada sesuatu yang aneh sama kendaraan dan badan serta badan istri saya. Di situ saya bilang sama Nyonya, kamu ngerasain sesuatu nggak? Iya. Ngerasain apa? Nggak tahu, nggak enak aja. Dan itu tumben-tumben karena saya selalu lalu lalang, jam segitu saya pulang sendiri selalu, bisa jam 3:30, jam 3 pagi biasanya saya ngelewatin jalan tersebut. Kemudian tidak lama dari apa yang kami rasakan, disitulah apa yang kami lihat berdua, sesuatu yang di luar dari logika. Ada sebuah kain tepat di atas mobil kami, menjulur ke bawah, hampir menutupi setengah dari penglihatan saya, dan kain tersebut melambai-lambai layaknya saya berjalan. Kemudian kain tersebut seperti tertiup angin, seperti terkena angin. Saya cuma bilang sama Nyonya, kamu lihat ini nggak? Dan dia cuma bilang, iya, aku lihat. Jadi kenapa saya ketawa? Karena sesuatu yang saya sama Nyonya nggak pernah lihat seperti ini. Kemudian saya nggak tahu mesti ngapain, saya speechless pastinya. Yang saya lakukan adalah berdoa di dalam hati. Dan saya bilang masih saya berdoa. Makin mendekati si air mancur, lama-lama makin mendekati, karena saya jalan sekitar 20-30 km per jam karena saya bawa kue kan di belakang, kan takut kena goncangan, takutnya rusak. Jadi di saat saya baca doa dan melihat kain tersebut, itu saya masih bingung, ini jangan-jangan ada yang ngelempar kain ke atas mobil gua atau memang ada sesuatu nih gitu.
Atau tadi pas gue jalan gue nggak ngeliat kali ada jemuran sebelumnya di atas mobil gue. Tapi ya memang saya juga nggak tahu kejadian tersebut. Jadi akhirnya setelah kami berdua baca doa di dalam hati, saya berharap kain tersebut nggak sampai ke rumah. Saya berharap kain tersebut berhenti di lokasi yang kita lewat. Dan ternyata kain tersebut malah pergi perlahan dan itu terbang sangat smooth, sangat pelan. Dari atas mobil saya itu terbang menuju ke arah angka jelmanya di angka 11. Jadi ke sana. Dan tidak cuma saya, istri saya pun juga sama, pasangan saya pun juga melihat. Di situ saya bilang, ini dia mau ikut sampai depan sini atau gimana? Apa jangan-jangan ini diceritakan sama teman-teman security ya? Saya berjalan, saya masuk ke dalam klaster saya sampai di depan garasi saya masih angkat kue ke dalam, dan akhirnya saya berdoa, khususon alih kubur, karena memang apa yang saya lihat semoga bisa kembali ke alamnya, semoga bisa disempurnakan, semoga bisa menjadi husnul khotimah. Dan saya berharap dari kejadian tersebut buat teman-teman pun harus bisa mengambil sisi positifnya. Kenapa? Karena percaya nggak percaya kita kembali lagi sama yang di atas. Sekian cerita optimis, obrolan tentang isi misteri. Apa yang Anda rasakan belum tentu benar. Apa yang Anda rasa belum tentu sama. Saya Kang Wira Kasep undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.